Annyeong, hai dengan Ratu Drakor Channel. Yuk guys, kita review The Judge from Hell episode 13. Bitna membatalkan persidangan karena saksi dan menunda persidangan tersebut. Ternyata Sunho diserang dan dibawa ke rumah sakit. Tagyu tampak senang sementara Han Daon terlihat bingung. Polisi ternyata tidak menemukan bukti kamera rekaman meski rumah keluarga Jong digeledah. Sunho mengatakan ia diserang. Han Daon curiga ini ulah Tagyu. Sunho juga setuju dan ia takut memberi kesaksian. Kang Bitna ajak bicara Tagyu dan tanyakan rekaman ibu Sunho yang disiksa. Tentu saja Sunho tak mau memberitahunya. Bitna pakai trik akan membebaskannya asalkan dia menghabisi seseorang dan membawa bagian tubuhnya agar dia bisa hidup selamanya dalam tubuh manusia. Awalnya Sunho menolak, namun akhirnya dia setuju setelah diberi tawaran oleh Kang Bitna. Daon khawatir Tagyu tidak akan tertipu. Kang Bitna masih yakin tawarannya akan diterima oleh Tagyu. Hari persidangan dimulai. Bitna tanyakan Tagyu apakah dia pembunuh berantai J. Tagyu tak mengaku meski Bitna memberitahu bukti-bukti. Jaksa memberitahu kalau saksi cedera. Bitna baru saja akan menunda persidangan dan Sunho datang. Ia mengakui perbuatannya dan mengakui kalau ia menusuk korban karena takut ditangkap jika kakaknya juga ditangkap. Ia mengaku melakukan penyerangan pada warga di villa karena mereka enggan untuk tinggalkan villa tersebut agar proyek pembangunan ulang berjalan lancar. Ia pun meminta maaf pada korban dan keluarganya. Sunho lalu mengaku kalau kakaknya membunuh anak laki-laki tak lain adalah anak dari tetangga. Ia juga bilang kakaknya membunuh ibunya dan merekamnya. Sidang akhirnya ditutup oleh Bitna. Polisi berhasil temukan ruang rahasia dan di sana ada ruang pribadi Tagyu. Mereka berhasil temukan alat bukti rekaman-rekaman pembunuhan yang dilakukan Sunho. Bitna ikut melihat rekaman tersebut. Kembali ke hari persidangan, Bitna mengatakan soal bukti-bukti, tapi pengacara menolak kalau bukti tersebut tak berhubungan dengan kasusnya. Bitna juga tak menerima bukti tersebut, namun ia bertanya apa benar Sunho adalah pelakunya. Ia mengaku membunuh mereka semua. Bitna mengatakan ada 13 rekaman. Sunho menceritakan masa kelamnya bahwa ia tumbuh dalam kemiskinan, dan dengan membunuh orang miskin yang tak punya harapan dan masa depan, dia merasa membebaskan orang-orang dari kemiskinan. Itulah alasannya membunuh mereka. Dan ia merasa bagaikan Tuhan dan tak ada penyesalan. Han Daon juga bersaksi bahwa ia adalah penyintas pembunuhan berantai J dan berharap hukum tak mencampakkan korban dan keluarganya. Sidang selesai sebelum hari keputusan. Bitna diajak makan bersama oleh Gabriel si malaikat. Bitna ceritakan mengenai Bael yang memberikannya pilihan. Gabriel sebagai teman ingin memberi saran agar bebaskan saja Tagyu agar Bitna tak mati. Tapi Bitna heran dengan saran tersebut karena ia memikirkan Han Daon dan semua orang yang inginkan Tagyu diadili secara hukum. Justitia pun memilih ia lebih baik mati dan memberitahu ke teman-temannya. Mereka tak terima, apalagi jika Han Daon tahu soal ini. Bitna minta jangan ceritakan apapun pada Han Daon. Bitna menemui Han Daon, ia bertanya jika Tagyu diberi hukuman ringan, apa Daon membencinya. Han Daon mengatakan ia menyerahkan semua hukuman pada hakim dan percaya pada Bitna. Hari keputusan tiba, Bitna tanyakan Tagyu apakah ada kata-kata terakhir. Ia hanya mengatakan kalau hakim akan menilai dengan bijak. Bitna kemudian memberi keputusan dengan keluarga korban ajukan petisi tuntut hukuman berat dan hukum tidak akan mengampuni kejahatan yang tak diampuni, maka keputusan untuk Jong Tagyu akan dijatuhi hukuman mati. Tagyu kaget sementara semua keluarga korban terlihat terharu dan menangis bahagia. Tagyu menatap Bitna tak percaya sementara Bitna juga ikut menangis karena merasakan perasaan keluarga korban yang terharu dan menangis bahagia dengan keputusan Bitna. Sementara di sidang yang lain, Jong Sunho dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan juga pengawasan perawatan karena Sunho kecanduan obat terlarang. Saat akan dibawa polisi, Sunho melihat Bitna dan memberikannya kertas dan mengatakan soal brankas di kamarnya.
Publik sangat senang dengan keputusan Bitna, sementara kepala hakim menolak permintaan ketua dewan untuk membebaskan Tagiew. Bitna mendapat perhatian banyak orang karena keputusannya pada Tagiew. Kepala hakim mengaku merasa malu dengan dirinya selama ini dan minta maaf membuat Bitna selalu dalam situasi sulit. Saat Bitna tanyakan apa yang akan dilakukan kepala hakim, ia menjawab mau menjadi YouTuber. Ibu tetangga penasaran kenapa Tagiew membunuh anaknya. Ia menyalahkan tetangga tersebut kenapa miskin tapi punya anak. Tetangga menuntut Tagiew minta maaf pada putranya, tapi Tagiew menolak. Kang Bitna memberikan kertas titipan Sunho, isinya adalah surat dan kado dari putranya yang pernah diambil Sunho sesaat setelah kakaknya menghabisi nyawa putranya tersebut. Ibu tetangga pun menangis. Sunho lalu ternyata bunuh diri, sementara Tagiew di penjara mendapat peta dan diberitahu clue untuk cuti khusus. Ia kemudian minta petugas untuk cuti khusus karena adiknya mati. Falak masih ragu dengan keputusan Bitna dan mengundang Bitna untuk datang di acara perpisahan. Kemudian prajurit neraka kasih perintah ke Bitna untuk mengikuti perintah Bael dan tebus dosa lewat kematian. Bitna minta untuk diberi waktu lagi. Bitna menemui Handaun, ia senang sekarang Handaun bisa bahagia dan meminta maaf pada Handaun karena harus pergi jauh. Handaun masih berpikir kalau Bitna dimutasi ke daerah dan mau sering berkunjung. Bitna mengakui perasaannya, begitu juga Handaun. Lalu Bitna mengucapkan selamat tinggal. Handaun sedikit heran dengan ucapan Bitna yang tak biasa. Prajurit neraka datang dan minta Bitna mengikuti kata-kata Bael. Gremory dan Falak datang ke kantor Daun. Falak melarang Gremory, tapi Gremory tetap memberitahu Handaun dan minta ia hentikan Bitna karena Kang Bitna akan segera mati. Prajurit neraka membawa pisau dan menusukkannya ke Bitna. Handaun datangi Bitna, tapi Bitna sudah tak sadarkan diri. Ia dibawa ke rumah sakit oleh Handaun. Dokter berusaha selamatkan Bitna dan Daun sedih karena Bitna tak bisa diselamatkan lagi. Oke guys, itu dia review The Judge from Hell episode 13. See you on next video.